Berapa banyak dari saudara yang tahu di tempat ini ada hadirat Tuhan, lambaikan tangan saudara. Berapa banyak yang tahu bukan hanya ada hadirat Tuhan, bukan hanya dia ada di tengah-tengah kita, dia ada di dalam kita. Lambaikan tangan saudara yang satunya. Tepuk tangannya yang lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Saya belajar dengan saudara seiman kita yang ada di Nigeria. Ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka berani menangkapnya as is. Sebagaimana adanya. Tidak didiskon, tidak dibuat seolah-olah itu firman hiperbola, tapi persis yang tertulis mereka berani mempercayainya. Kalau yang kau percayai dan yang kau lihat berdasarkan keadaan yang fana, Pak, sorry. Yang sudah terjadi, yang sudah saudara lihat ini terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Jadi kalau kemampuan saudara hanya sampai mempercayai yang saudara lihat, too bad saudaraku. Itu sebabnya Alkitab berkata orang benar hidup oleh iman. Orang benar tidak hidup oleh perasaan, Pak. Orang benar tidak hidup oleh yang kita lihat. Januari kita terima remanya. This is the year of God's glory. Yesaya 60, saudara. Minggu demi minggu, Pak. Jujur, saya nggak tahu dengan saudara, tapi saya pribadi, saudaraku. Karena saudara harus tahu. Tanggung jawab utama saya bukan berkhotbah, saudara. Tanggung jawab utama saya terima rema. Kalau saya khotbahkan itu kepada saudara, saya harus terlebih dulu tangkap remanya. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang mengerti aminnya yang lebih dahsyat lagi. Tugas saudara di tempat ini bukan hanya jadi jemaat, saudara tangkap remanya. Kalau saudara nggak sampai tangkap, saudara nggak akan bisa bertindak. Saudara nggak akan kuat bertindak. Rema sudah diberikan, tahun kemuliaan. Yesaya 60. Saya itu seperti kayak melihat, saudara. Ketika saya mempelajari firman minggu ini, saudara, saya itu melihat. Seperti kayak melihat Yesaya 60 itu seperti banyak faset. Lebih tepatnya banyak bagian, saudara. Dan dari minggu ke minggu semakin saya mempelajari, itu tiba-tiba, saudara, kalau saudara tangkap terus ya, saudara ikuti terus. Jangan punya, saudaraku, jangan berpikir seperti yang gini. Kalau kita sudah terlalu penuh dengan diri kita sendiri, terlalu penuh dengan apa yang kita pikirkan, terlalu penuh dengan apa yang kita percayai. Mau dimasukin yang baru itu susah, saudara. Yang mengerti, katakan amin. Butuh hati yang kosong, butuh hati yang mau haus dan terbuka lebar. Sehingga ketika rema itu masuk, kita nangkepnya cepat. Bagian dari Yesaya 60, kita diajar bagaimana kita bisa masuk dalam perjanjian berkat. Karena nggak bisa enggak. Bagian paling utama itu ini, saudaraku. Saudara harus masuk dulu di dalam perjanjiannya. Kalau belum masuk, dia Tuhan atas perjanjian. Apa yang akan dia kerjakan atas hidup saudara? Sungguh-sungguh dahsyat. Dimulai dari ayat ini berkata, aku membuat perjanjian. Pertanyaan saya kepada pribadi lepas pribadi di tempat ini, sudahkah engkau ikat perjanjian itu dengan Tuhan? Kalau engkau belum, saudaraku, 7 pilar itu belum menjadi bagian dari hidup saudara. Total kebenaran. Ada yang masih ingat firman di bulan Februari kemarin, saudaraku? Cinta Tuhan, bukan cinta uang. Satu demi satu kita dibawa, saudara. Sampai belajar bergerak secara profetik. Enggak cukup hanya mengerti firman. Harus dengar instruksinya. Ini yang hari-hari ini sedang terjadi. Baru saja saya dapat satu kesaksian, saudaraku, hari Sabtu kemarin, Pak. Seorang anak muda, dengar rema firman ini bergerak secara profetik. Tuhan gerakkan, taburkan benih profetik. Sekali lagi dengar secara profetik, saudaraku. Saudara harus dengar. Ikut Tuhan yang satu ini, saya harus katakan berulang kali, tidak bisa copy paste. Saudara nggak boleh copy paste. Saudara nggak boleh ikut-ikut orang lain. Terima dulu instruksinya. Kerjakan satu demi satu. Anak muda ini, saudaraku, dia terima instruksinya. Dia lakukan. Dia katakan persis sama yang saya alami kemarin, saudaraku. Dia katakan dengan sangat jelas, Pastor, yang saya saksikan minggu lalu, saudaraku, di APL, enggak ada benihnya. Mau nabur tapi enggak ada benihnya. Terus gimana, Pastor? Tahukah saudara apa yang dia katakan? Tuhan suruh, Tuhan sediakan benihnya. Minggu lalu, saudaraku, dia melangkah. Dia tuliskan janji imannya, uangnya enggak ada, saudara.
Uangnya belum ada. Dia tuliskan janji imannya. Dia percaya kalau Tuhan suruh, Tuhan pasti sediakan. Tahukah saudara-saudaraku, baru dia melangkah menulis. Selesai dia menulis, dia pulang dari gereja, dia terima satu telepon, Pak. Satu job datang, saudaraku. Dia terima satu proyek. Tahukah saudara, biasanya satu proyek itu nilainya sudah ada patokan standarnya, saudara. Yang kali ini ajaibnya, bukan hanya nilainya senilai proyek biasa, Bu. Dia terima proyek dengan pekerjaan yang sama, tapi entah bagaimana ownernya mau bayar di muka. Bukan hanya bayar di muka, nilai proyeknya ownernya katakan asal kamu bisa menyelesaikan dalam waktu tepat. Seperti yang aku minta untuk kamu kerjakan, dibayar 3 kali lipat. Boleh saya lihat tepuk tangan yang paling meriah? Boleh saya dengar tepuk tangannya yang lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita? Belum kasih janji imannya, baru nulis. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Kalau engkau dengar-dengaran akan instruksi yang daripada Tuhan tahun ini, akan ada keajaiban demi keajaiban demi keajaiban menyertai langkah imanmu. Oh, yang percaya aminnya yang paling keras, saudaraku. Yang saudara tahu, saudara tangkap itu untuk saudara, aminmu yang paling keras dari tempat ini. Oh, boleh beri tepuk tangannya paling meriah sekali lagi. Tuhan memberikan mandat untuk gereja kita, Bu. Dengar ini baik-baik. Untuk membebaskan kota kita. Jangan hanya katakan amin, saudara. Tangkap ini sungguh-sungguh. Untuk membebaskan bangsa kita. Saya akan mengajak terlebih dulu, untuk saudara membuka di dalam Yesaya pasal yang ke-60, ayat yang pertama sampai yang kedua. Kita lihat sekali lagi, saudaraku. Kalau di bulan Februari kita membaca dari ayatnya yang kelima, di bulan ini saya ingin mengajak saudara membaca dari ayatnya yang pertama dan kedua. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Lihat ini sudah, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Panggilan ini dilempar atas gereja kita. Artinya panggilan ini dilempar atas saudara dan saya. Panggilan untuk apa? Bangkit. Panggilan untuk bangkit itu bicara apa, Pak? Untuk orang bisa bangkit dari posisi jatuh, harus berdiri lagi. Yang mengerti aminnya yang lebih keras? Sepakatkah saudara dengan saya? Panggilan untuk bangkit ini saya samakan dengan naik level, saudara. Saudara bisa melihat? Untuk orang dari posisi tidur bisa bangun, dia harus naik levelnya. Tadinya tidur, sekarang bangun. Bisa nangkap saudaraku? Sepakat ya? Sepakat ya? Untuk orang yang tadinya dari posisi jatuh, Pak, bisa berdiri lagi, dia harus naik level. Saya harus katakan ini kepada saudara, panggilan untuk setiap kita bangkit adalah panggilan naik level. Naik level dalam hal apa? Kata itu tidak berhenti di sana, bangkitlah menjadi teranglah. Naik level terangnya, saudara. Sebagian dari saudara melihat saya dan berkata, Pastor, maksudnya gimana? Apa selama ini gereja kita belum jadi terang? Apa selama ini gereja kita tidak jadi terang? Jangan salah, saudara. Saya harus katakan ini, saya nggak tahu dengan saudara di tempat ini. There must be a reason, pasti ada alasan dong saudara ada di tempat ini. Tapi saya nggak akan bicarakan tentang saudara, saya aja saudara. Saya ini bukti hidup, bukti nyata saudara. Gereja ini sudah jadi terang. Kalau bukan dari karena gereja ini saudara, saya ini hanya seorang anak muda remaja yang putus asa, hidupnya kosong, gak punya masa depan. Saya anak remaja yang tidak bisa melihat masa depan saya. Seorang anak remaja yang, saya bukan berasal dari keluarga broken saudaraku, keluarga saya baik. Tapi sesederhana saya tidak bisa melihat visi Tuhan dalam hidup saya. Bahkan sampai di titik saya hampir bunuh diri saudaraku, di usia saya yang ke-10 tahun. Tapi di titik itulah saudara, saya berjumpa dengan gereja ini. Saya masih sama seperti saudara, saya duduk di bangku yang sama seperti saudara. Di situ saya jumpa dengan Tuhan yang ada di gereja ini saudaraku.
Kalau saudara melihat saya hari ini, apa yang saudara lihat adalah bukti dari gereja ini sudah menjadi terang buat seorang remaja yang tidak ada apa-apanya, saudaraku. Tidak terhitung berapa banyak dari tempat ini. Well, I believe if you come here, kalau saudara datang di tempat ini dari jauh, saudara. Ada di sini yang dari Bekasi. Wow, wow. Saya tuh tahu ada komsel-komsel sudah dibangun di Bekasi. Ada yang dari Cikarang? Ada datang nggak di ibadah ini dari Cikarang? Ada dari Cikarang. Saudara kalau dari sini ke Cikarang tuh berapa lama sih, saudara? Saya aja kalau ke Cikarang itu kalau pas nggak macet aja, Pak, minim 1 jam lebih. Betul ya, Pak? Manggut-manggut Bapak Ibu ini. Dari Cikarang loh, saudaraku. Saya tahu ada di tempat ini, saudaraku, orang-orang yang dari Bogor. Ada nggak yang datang dari Bogor? Wow. Saudara nggak akan mungkin datang ke tempat ini dengan menempuh jarak jauh for no reason. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang saya tahu, saudaraku, orang-orang yang bahkan ada di sekeliling saya, yang saya kenal, keluarga saya pribadi diselamatkan dari gereja ini. Kami satu keluarga besar, saudaraku, ada di gereja ini. Saya tahu jemaat-jemaat saudaraku yang keadaan keuangannya hampir hancur diselamatkan dari gereja ini. Saya tahu dengan jelas ada orang-orang saudaraku yang mendapatkan kesembuhan ketika mereka datang dan berjumpa dengan Tuhan yang ada di gereja ini. Izinkan saya mengatakan ini, saudaraku, dengar baik. Bukan belum jadi terang. Bukan tidak jadi terang. Tapi perhatikan, saudaraku, Tuhan panggil gereja ini naik level. Sudah jadi terang, tapi sama-sama bolam lampunya 5 watt dengan 10 watt, beda terangnya. Sama-sama lampunya 10 dengan 20 beda terangnya. 20 dengan 40 beda terangnya. Kalau saudara tangkap ini, dengar baik. Saudara yang adalah bagian dari gereja ini, dengar hari ini. Saudara diberi mandat dari Tuhan saudara untuk bangkit. Bangkit, membebaskan bangsa saudara. Apa yang dimaksud di sini, saudaraku? Apa yang dimaksud di sini? Tiap gereja itu punya panggilannya. Itu sebabnya kalau saudara datang ke sebuah gereja, saudara nggak bisa bilang gini, gereja ini kok beda sama ini ya? Aku kepengennya tuh gereja ini kayak gereja ini, tapi ditambah dengan gereja ini. Setiap gereja itu punya tesnya, saudara. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Sama gerejanya, saudara datang satu gereja dengan gereja lain, tesnya beda. Ada yang anggur, ada yang rambutan, ada yang durian, ada yang jeruk, ada yang mangga. Enggak bisa kan, saudara, masa minta mangga berduri, saudaraku. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Tiap gereja, Tuhan itu memberikan panggilan, Tuhan memberikan perintah. Berbeda-beda kepada pemimpinnya, saudara. Itu sebabnya mangga akan lebih cantik kalau dia tetap jadi mangga. Jangan minta mangga, tapi berambut, saudaraku. Yang mengerti aminnya lebih keras. Saudara harus mengerti konsep gereja lokal ini. Kalau tidak kemanapun saudara pergi, saudara akan terus membanding-bandingkan satu gereja dengan gereja lain. No, nggak bisa. Yang saya tahu dari gereja keluarga Allah ini, sejak awal saya ada di gereja ini, saudara. Bukan karena saya gembala sidangnya, bukan saya istri pendetanya, saudaraku. Yang saya tahu sejak awal saya datang di gereja ini karena satu hal ini. Ada hadirat Tuhan di tempat ini. Yang saudara tahu dan saudara datang karena itu, boleh saya lihat tepuk tangannya, boleh saya lihat. Saya percaya bukan karena saya pendetanya kan, saudaraku. Yang saya tahu, saudaraku, sejak dari awal, bahkan saya bukan siapa-siapa. I come to this church, ke gereja ini di kota Solo, saudara. Saya tidak mengenal seperti apa gereja Kristen. Saya bukan beragama Kristen sebelumnya, saudaraku. Saya tidak mengenal seperti apa gereja kita Kristen. Saya ingat sekali, saya duduk di bagian paling belakang karena malu, saudara. Saya duduk supaya nggak ada orang yang tahu, supaya nggak ada orang yang lihat. Tapi di situ, saudaraku, saya nggak bisa ngomong apa-apa, Pak. Air mata menetes dari semuanya, saudaraku. Saya nggak ngerti apa yang dinyanyikan, saya nggak ngerti khotbahnya, saya nggak ngerti apa yang dilakukan orang kiri kanan saya yang angkat tangan dan tepuk tangan, saudaraku. Setiap orang kiri saya, kanan saya bilang amin, saya merasa aneh, saudara. Berapa banyak yang pernah merasakan seperti itu? Datang ke gereja Kristen, saudaraku. Kita merasa kayak, ya ampun ribut banget sih di tempat ini.
Tapi satu hal yang saya tidak bisa ingkari, saudaraku, ketika saya duduk dengan tidak satu orang yang saya kenal di sana, saudaraku, air mata menetes. Hari itu saya mendengar sebuah suara memanggil saya. Setiap gereja itu pasti punya panggilannya, Pak. Dan yang saya tahu di gereja ini, ada satu jenis pengurapan. Ada beberapa orang yang mengatakan kepada saya, Pastor, awal mula saya datang ke gereja ini, saya tuh merasa makanannya terlalu padat. Ada yang merasa seperti itu? Saya pertama kali bingung, ini yang diajarkan di gereja ini tuh apa? Saya nggak bisa nangkep. Ada yang merasakan seperti itu, saudaraku? It's because itu karena di gereja ini ada satu jenis pengurapan yang memang Tuhan taruh di gereja ini yang saya sebut sebagai anointing of dominion. Pengurapan untuk berkuasa, saudara. Dan dengar baik-baik, siap-siap ini, saudaraku. Pengurapan itu turun dari atas. Ke janggut Harun, ke jubahnya. Orang-orang yang ada di tempat ini, saudara yang memang berakar, saudara yang mencangkokkan diri saudara di dalamnya, pengurapan itu turun atas kehidupan saudara. Kalau itu jadi atas hidup saya berdoa jadi itu atas hidup saudara. Ya kalau mau tepuk tangannya jangan separuh-separuh. Dan ketika pengurapan itu diberikan, Pak, yang saya tahu pengurapan itu tidak diberikan untuk pamer. Yang mengerti aminnya yang keras. Pengurapan tidak pernah diberikan hanya sekedar untuk bangga-banggaan. Salah besar. Ataupun dinikmati. Enggak ada. Kalau pengurapan diberikan, ada tujuannya. Ada maksudnya. Dengar ini baik, saudaraku. Pengurapan itu diberikan, saya semakin menjadi jelas, saudara. It is given to take over. It is given. Itu diberikan untuk membebaskan semua area-area yang tadinya gelap di kota ini. Semua area-area yang tadinya gelap di bangsa ini. Dimanapun saudara berada harus muncul terang. Dengar baik ini ya saudara. Kalau tadinya terangnya 5 watt cukup untuk menerangi pasanganmu. Kalau sudah bicaranya bangsa 5 watt enggak cukup saudara. Yang mengerti aminnya yang keras, saudara bisa melihat ini? Tahun-tahun yang lalu yang sudah Tuhan kerjakan dengan semua mujizat yang terjadi di gereja kita ini, saudaraku. Ketika saudara muncul, keluarga yang gelap, dia akan jadi terang. Ini yang terjadi, saudaraku. Ketika satu kelompok sel datang, satu area yang tadinya gelap jadi terang. Itu yang terjadi. Itu yang saya lihat hari-hari ini. Ketika satu keluarga yang tadinya gelap sudah jadi terang, masuk ke satu lingkungan yang gelap jadi terang. Oh itu yang saya lihat, seriously itu yang saya lihat. Karena mulai ada orang-orang yang hidupnya membawa kesaksian, pergi kemana-mana, terang itu disebarkan ke kiri kanannya. Tapi perhatikan baik-baik saudaraku, mandat sudah diberikan. Bukan hanya saudara menjadi terang buat keluargamu, terang buat orang yang di sekelilingmu. Tapi saudara harus jadi terang buat bangsa saudara. Tangkap ini baik-baik. Kenapa demikian saudaraku? Saya buka saudara, kita buka sama-sama Matius pasalnya yang ke-5. Ayatnya yang ke-14 sampai 15. Kita lihat saudaraku. Boleh nggak kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ini yang ingin saya katakan kepada saudara, please, jangan amnesia saudaraku. Maksudnya apa, Pastor? Jangan lupa siapa dirimu. Senggol kiri kanan. Bu, jangan amnesia.
Tiba-tiba saudara bilang, saya siapa ya? No. Ayat ini dengan jelas saudaraku, saat ini yang Tuhan kerjakan, dia itu sedang lempar panggilannya. Whosoever catch it. Siapapun yang menanggapi panggilan itu akan dibawa besar. Itu hukum, itu enggak bisa, itu bukan, sorry saudara, apa ya, bagaimana cara saya bisa menjelaskan kepada saudara, itu bukan masalah gereja keluarga Allah. Tuhan punya agenda atas Indonesia. Tuhan punya agenda atas dunia. Apa yang gereja kita, saya berusaha lakukan saudaraku, untuk membuat saudara bisa melihat itu. Dunia tidak berputar di sekitar saudara. Sorry saudara. Ini bukan saatnya lagi ngeributin masalahmu, ini bukan saatnya lagi berputar-putar dan berkutat pada masalahmu. Ini saatnya untuk melihat Tuhan punya agenda atas Indonesia, atas seluruh dunia. Kita dipanggil jadi bagian di dalamnya. Oh, saya tidak mendengar amin yang paling keras dari tempat ini. Dan panggilan itu mengatakan dengan jelas, please jangan amnesia. Kamu adalah terang. Senggol kiri kanan, Pak. Nama tengahku terang. Kalau saya katakan saudaraku, maka saya akan sebutkan Nita Terang Setiawan, saudaraku. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang mengerti aminnya yang lebih dahsyat lagi. Terang itu namamu. Terang itu kau. Don't forget. Bahkan Bu, Pak, saya tanya Pak. Benda aja punya fungsi loh. Benar ya Pak ya? Kursi yang saudara ada di sini jadi berkat buat saudara. Saudara merasa diberkati dengan kursi itu kenapa saudara? Dia bisa diduduki dengan enak. Tidak peduli seindah apapun kursi itu, tidak peduli mau terbuat dari emas, perak, permata, apapun saudara. Kalau nggak bisa didudukin, ya dia bukan kursi. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti aminnya yang lebih keras. Pak, bahkan benda punya fungsi. Senggol kiri kanan mula kita gimana? Masa kita kalah dari benda saudaraku? Kita diciptakan sebagai makhluk dengan panggilan yang paling tinggi, aminnya yang paling keras. Kalau kursi punya fungsi, meja punya fungsi, speaker punya fungsi saudaraku, saudara ini dipanggil oleh dia, kamu ini terang, bukan cuma terang, sorry. Coba buka lagi ayat ini, baca dengan baik-baik. Saudara terang apa? Terang lilin-lilin kecil, menyala saudara. Orang Kristen tuh kok sukanya jadi lilin-lilin kecil, saudara. Enggak, saudara enggak dipanggil jadi lilin kecil. Media boleh munculkan sekali lagi ayat ini. Yuk kita sama-sama baca yuk. Boleh dimunculkan dari media, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kalau saudara terang dunia, lilin kecil enggak kepake Pak. Boleh dimulai dari kecil. Boleh awalnya saudara datang dengan masalah, boleh awalnya saudara datang dengan berbagai macam masalah. Tapi jangan terus di gereja ini dan duduk terus sebagai jemaat yang bermasalah. Aminnya yang paling keras. Senggol kiri kanan katakan, di gereja kita ini enggak ada jabatan jemaat seumur hidup. Sorry saudara. Pastor, kok galak banget sih, kok jahat. Biarin salahnya datang. Lah disenggol aja gak sadar-sadar kok saudaraku. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Aminnya lebih keras. Saudara tidak dipanggil jadi lilin-lilin kecil. Satu penglihatan yang didapat oleh Pastor Obaja saudaraku. Perhatikan ini. Satu ketika Pastor Obaja dapat satu penglihatan, dia lihat awan setelapak tangan saudara. Awan setelapak tangan, yang namanya awan, saudara pernah nggak lihat awan setelapak tangan? Hah? Awan itu kan biasanya besar ya saudara. Kalau awannya cuma setelapak tangan, kira-kira bisa bikin banjir nggak? Awan setelapak tangan itu hujannya nyuprit saudaraku. Sama-sama bikin hujan, dia hujan kecil, but it's okay. Awalnya saudaraku, saudara itu jadi terangnya 5 watt enggak apa-apa.
Awalnya cuma jadi terang buat pasangan. Yang tadinya pasangan belum mengenal kasih karunia, jadi mengenal kasih karunia dari saudara. That's good. Awalnya jadi terangnya gimana? Satu keluarga yang tadinya dalam gelap, saudara masuk tiba-tiba berubah keluarganya. That's okay. Tapi kalau saudara disebut terang dunia, penglihatan yang dilihat Pak Obaja, awan setelapak tangan ini akan segera menjadi hujan deras. Itu yang dikatakan Elia, saudara. Jangan bilang ya saja, saudara. Coba kita pikirkan ya, saudara. Awan setelapak tangan bisa nggak jadi hujan deras? Nggak bisa. Kalau awan setelapak tangan akan segera jadi hujan deras, dia harus jadi apa, saudara? Awannya harus besar. Terangnya harus besar. Nggak boleh lagi kita hanya berpikir jadi terang di keluarga. Hari ini tangkap ini baik-baik. Ini yang saya ingin golkan hari ini, saudaraku. Mandat sudah diberikan atas gereja kita. Dan mandat itu untuk membebaskan bangsa, membebaskan kota. Itu artinya pribadi lepas pribadi di tempat ini, terangnya harus lebih besar lagi. Enggak boleh 5 watt, tetap 5 watt, bleret jadi 0 watt. 5 watt harus jadi 10. 10 jadi 20. 20 jadi 40, saudara. Dan Alkitab by the way mengatakan, saudara, biarlah perbuatan baikmu diketahui orang yang ada di sekelilingmu. Pastor, katanya kalau kita memberi tangan kanan, tangan kiri enggak boleh tahu. Lain perkara, saudara. Yang mengerti katakan amin. Diketahui orang di sekelilingmu bukan untuk pamer. Saudara bukan aksi sosial terus kemudian pamer sosmed. Yang mengerti katakan amin. Tapi perbuatan baikmu harus diketahui orang di sekelilingmu. Supaya apa, saudaraku? Nama Tuhan Allahmu dipermuliakan. Oh, saya enggak dengar amin yang paling keras dari tempat ini. Karena memang terlalu kecil. Kalau saudara cuma jadi terang di gereja ini terlalu kecil. Ya lebih baik sih saudara daripada enggak sama sekali, saudara. Lebih baik daripada di gereja, sama-sama di gereja masih bertengkar. Nah itu lebih lagi, saudaraku. Kan? Lebih baik kan kalau di gerejanya terang. Daripada sama-sama di gereja kata-katanya tetap enggak jadi berkat. Sudah jadi pelayan Tuhan, tapi masih aja tindakannya tidak jadi berkat. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Pastor, kok nyenggolnya tambah keras? Bila perlu tak tabrak, saudaraku. Puji Tuhan sih, puji Tuhan lebih baik daripada tidak. Saudara jadi terang di gereja ini, that's good. Tapi saya bacakan satu ayat ini, saudaraku. Yesaya pasalnya yang ke-49, ayatnya yang ke-6. Ayat ini berkata seperti ini, boleh yuk kita sama-sama lihat, saya bacakan buat saudara. Terlalu sedikit bagimu, hanya untuk menjadi hambaku. Saya terjemahkan ya saudara. Buat saudara yang kesulitan memahami ini, terlalu sedikit bagi saudara cuma jadi anak Tuhan. Terlalu sedikit bagi saudara cuma jadi pelayan Tuhan. Hamba itu apa, saudara? Pelayan kan? Berarti boleh dong saya terjemahkan seperti itu? Berarti kalau jadi pelayan Tuhan aja terlalu sedikit, senggol lagi kiri kanan. Apalagi jadi jemaat. Biarin kok, tak tembakin terus hari ini. Loh ini ayat loh ya saudaraku, saya nggak bikin-bikin loh. Ini bukan Nita Setiawan pasal 49, nggak ada saudaraku. Ini Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit kamu hanya menjadi hambaku. Ditambah lagi saudara, jadi pelayan Tuhan aja, jadi hamba Tuhan itu standar minimal. Ini saudara, sorry saudara, paling minim saudara. Loh beneran. Ini Alkitab ngomong gitu. Bahkan di sini dilanjutkan, terlalu sedikit bagi kamu hanya untuk menegakkan suku Yakub. Ini kan lebih besar lagi saudara. Yang tadinya cuma jadi hamba dipakai menegakkan suku Yakub. Ini kan melakukan misi saudara. Tapi masih dilanjutkan lagi, terlalu sedikit bagimu
untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Jadi ada anak-anak Tuhan yang tadinya sudah meninggalkan Tuhan, yang murtad dari Tuhan, terlalu sedikit bagi kamu untuk mengembalikan mereka. Naik level lagi ya saudara ya. Yang darinya cuma melayani Tuhan, naik level menegakkan suku Yakub, naik level membebaskan orang Israel yang terpelihara. Sama-sama ayat ini kita baca 2-3. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Berapa banyak di tempat ini yang mau bersama dengan saya angkat tangannya di tempat ini, katakan aku terang. Aku adalah terang. Aku adalah terang dunia. Aku adalah terang dunia. Dengar baik saudaraku, saya perkatakan atas jemaat di tempat ini, jadi di dalam nama Yesus, dari hidup saudara, terang itu sampai pada bangsa-bangsa. Aminnya yang paling keras dari tempat ini. Aminnya yang lebih dahsyat lagi dari tempat ini. Terlalu sedikit saudara. Kalau saudara hanya melayani Tuhan saja terlalu sedikit please. Buru-buru yang melayani Tuhan terlalu sedikit. Kalau saudara masih belum melayani dan belum melakukan apa-apa di gereja ini, please raise up. Kita nggak punya waktu seumur hidup loh saudaraku. Ini waktunya sudah bersegera Pak. Kenapa saya terus katakan ini, jangan berkutat terus di masalah saudara terus. Dunia tidak berputar di sekelilingmu saudaraku, sorry. Kita ini dipanggil Tuhan untuk menjadi jawaban atas agenda Tuhan untuk dunia. Come on, dari tempat ini saya nubuatkan saudaraku, akan ada perusahaan-perusahaan yang go internasional. Oh benar saudara. Kalau saudara buka usaha, jangan berpikiran terlalu kecil. Mulai dari sekarang ini, setiap kali saudara lakukan sesuatu, pastikan terangmu itu terang untuk dunia. Yang kau lakukan itu menjangkau dunia. Dimulai dari pola pikir dulu saudara. Kalau pola pikir, saya buka usaha kecil-kecilan, usaha rumah tangga, siapa saya ini, pastor, lilin-lilin kecil, batu-batu kerikil, saudara. Buang jauh-jauh lah saudara, tolong please, beneran. Udah kelamaan saudara. Agenda untuk Indonesia, saya berdoa segera terjadi saudaraku. Revival yang dijanjikan belasan tahun lalu atas bangsa ini, saya berdoa bersegera datangnya. Bersegera datangnya. Kalau ada orang-orang di tempat ini yang menyadari mandat ini hari ini, saudaraku tangkap baik-baik. Engkau diberi mandat untuk membebaskan bangsa ini. Setiap bagian yang gelap dari bangsa ini harus menjadi terang. Area-area yang masih gelap dari kotamu ini, apa yang kau bisa lakukan Pak? Jadi terang. Setidaknya dari porsi yang paling kecil di keluargamu jadi terang. Jangan kau datang yang terang dari keluargamu happy-happy, kau datang mati saudaraku. Please, that's the least you can do. Karena ini mandat sudah diberikan, hari ini saya harus katakan ini. Kalau mandat sudah diberikan saudaraku, dengar baik. Kalau mandat sudah diberikan, bersamaan dengan mandat muncul pengurapan. Mandat yang Tuhan berikan atas Yosua, itu Tuhan berikan atas gereja keluarga Allah. Kita buka Yosua pasalnya yang pertama kita lihat. Ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Saya hari-hari ini jujur saudaraku, saya gentar saudara. Beneran. Kalau saudara bisa mulai melihat yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah saudara. Ada waktu-waktu di mana saya pribadi saudaraku, saya tuh merasa kayak gemeter saudara kadang. Saya tuh katakan, Tuhan, bagaimana bisa? Ini semakin akan saudara lihat, ini akan semakin besar skalanya saudara. Yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita ini. Dari awan yang setelapak tangan ini akan bersegera menjadi hujan deras. Jadi saudara siap-siap. Bagi saudara yang tidak siap, saudara hanya akan digulung dengan semuanya itu. Itu terjadi di depan saudara, tapi saudara tidak mengalaminya. Kita baca Yosua 1 ayat 1 sampai 6, boleh bantu saya gantian ya saudara ya. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, kita bergantian. Sesudah Musa
Hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Ayat 2 dengan suara keras. Hambaku Musa telah mati. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, ayat yang keempat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Seumur hidupmu, adakah orang-orang yang berani menangkap ayat ini as is? As is. Jangan tangkap ayat dan kau diskon seenaknya. Kalau Tuhan berkata, seorang pun tidak akan sanggup bertahan menghadapi engkau, yang dia akan kerjakan dalam kehidupanmu, orang boleh menghalangi, tapi tidak akan ada satupun yang bertahan terhadapnya. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6 dengan suara yang keras, saudaraku, bersama-sama 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka yang percaya. Aminnya yang paling keras. Tangkap dengan iman, saudaraku. Tangkap dengan iman. Sebab engkau yang akan Tuhan pakai. Engkau akan membawa bangsa ini, saudaraku. Engkau yang akan Tuhan pakai. Saya tidak berkata hiperbola. Saya tidak berkata perumpamaan. Saya berkata sebagaimana yang tertulis di dalam firman. Tuhan pakai saudara demi pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Untuk membawa bangsa ini masuk pada terang. Itu sebabnya segera, saudaraku, engkau yang belum mengikat perjanjian dengan Tuhan, segera. Segera. Jangankan ngikat, saudaraku, perjanjian. Buru-buru, saudaraku, bicara perjanjian berkat. Saya tanya dulu lah, yang paling sederhana, yang belum baptis. Lah ngapain saudara jadi orang Kristen kok menunda-nunda terus nggak baptis-baptis? Loh ini ada level-levelnya loh saudaraku, ada tahapannya. Lah saudara kalau nggak buru-buru mau berapa lama lagi? Ini percaya saya saudara, saya tuh ngikuti gereja ini sudah lebih dari 20 tahun saudara. Dan yang saya tahu gereja ini nih larinya nggak pernah lambat. Hari-hari ini semakin dibawanya bukan cuma jalan, bukan cuma lari terbang saudara. Lah kalau saudara nggak cepet-cepet, dengar baik, saya nggak akan tunjuk siapapun di sini. Sesederhana ini, kalau saudara belum baptis, cepat bulan ini ada baptisan, segera daftar. Jangan ditunda. Perjalanan journey saudara bersama dengan Yesus dimulai di sana. Sebagai orang Kristen, tanda kekristenan saudara itu dibaptis. Jadi mulailah dari itu terlebih dulu. Yang belum baptis, segera baptis. Tapi kalau sudah saudaraku, hari ini, tangkap ini baik-baik. Mandat sudah diberikan. Yosua ini ya sudah enggak gampang. Di zaman Musa, itu gagal. Mereka diberikan tanah perjanjian, saudaraku. Tapi gagal. Pastor, apa di zaman Musa mandat belum diberikan? Sudah. Itu sebabnya ini yang ini saya sampaikan kepada saudara. Dengar ini baik-baik, saudara. Kalau mandat sudah diberikan, orang kalau enggak dapat mandat, mau jalan, enggak bisa apa-apa. Kenapa? Orang itu hanya bisa dapat pengurapannya kalau ada mandat. Saudara kalau enggak disuruh, saudara makanya ikut Tuhan yang satu ini enggak bisa copy paste. Saudara mau nyoba copy paste, gagal saudara. Saya kasih contoh ya. Ada satu raja yang berusaha untuk berpikir dengan pikirannya sendiri, strateginya sendiri. Dia pikir dia benar. Dia pikir dia nggak salah, saudaraku. Tapi lihat apa yang terjadi. Kita buka 1 Samuel pasalnya yang ke-13, ayat 13 sampai 14. Kita belajar dari Raja Saul, saudara. Raja Saul ini sudah dapat mandat. Raja Saul ini dipilih oleh Tuhan sendiri, saudaraku. Tapi lihat, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Orang yang nggak dapat mandat, tapi copy paste, sorry, ini bukan saya sekali lagi loh saudara. Kayaknya saudara kecewa gitu, saudara apa? Ini kayaknya datang jam yang salah ini saudara. Pendetanya kok galak banget gitu. Alkitab mengatakan kalau saudara nggak dapat mandat, tapi saudara berusaha jalan sendiri. Samuel ngomong apa saudara?
perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab, nah ini mandatnya, sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel selamanya. Jadi Saul itu sudah dipanggil Pak, sudah dikasih mandat. Tapi karena dia melangkah tidak sesuai dengan petunjuknya Tuhan, ayatnya yang ke-14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap diambil. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi perhatikan ini baik-baik, mandat, kalau belum dapat mandat saudaraku, mau jalan, percuma. Sebaliknya, kalau sudah dapat mandat, enggak jalan, dengar baik ini saudara, mandat bisa dicabut. Maksudnya gimana Pastor? Oh yes. Bangsa Israel itu sudah dapat mandat saudara. Mereka disuruh masuk tanah perjanjian Pak. Berapa banyak orang-orang di sini sudah dengar suara Tuhan? Tuhan sudah bicara. Tapi seringkali bukannya enggak terima mandatnya. Seringkali yang jadi masalah ditunda-tunda. Apa aku bisa Tuhan? Siapa aku ini Tuhan? Berapa banyak dari saudara yang sudah dengar, tapi ditunda-tunda. Bangsa Israel terima mandat loh Pak. Dia jelas terima mandat. Musa itu terima mandat sudah. Tapi ketika 10 pengintai balik, mereka ngomong sama teman-temannya, kita ini kayak belalang kecil. Mereka tuh raksasa. Nggak mungkin, nggak bisa. Saudara tahu, bangsa Israel terima mandat, tapi menunda-nunda. Mandat dicabut. Pada saat Tuhan ngomong sama mereka, mandat dicabut. Mereka merasa menyesal sudah. Mereka ngomong, Tuhan, sekarang kami mau maju. Enggak apa-apa, kami mau maju. Ketika mandat itu sudah dicabut, mereka baru meresponi. Kalah total saudara mereka. Saudara jangan salah loh, bangsa Israel itu bukan enggak maju, sudah maju. Di bawah Musa, ada satu titik di mana mereka itu menyadari, mereka merasa apa? Kalau orang Jawa bilang gelo, saudara. Gelo itu apa sih? Apa saudara? Gelo itu apa sih? Nyesel saudara. Mereka nyesel kenapa? Kok aku nggak mau maju? Akhirnya mereka ngomong sama Tuhan, Tuhan sekarang kami mau maju. Mereka mau maju, mandat itu sudah dicabut. Saudara. Satu bangsa kalah. Saudara. Hati-hati di sini saudara. Hati-hati di sini. Bulan lalu, firman Tuhan itu jelas. Saudara. Masuk perjanjian berkat. Kalau ada di tempat ini saudara yang menunda-nunda, hati-hati saudara. Hati-hati. Kalau saudara diberi mandat, Tuhan ngasih perintah, itu privilege-nya kita. Jangan salah loh saudara. Bukan Tuhan butuh kita, kitanya yang butuh itu saudara. Ada banyak orang, maksudnya rendah hati. Maksudnya berkata, siapa aku ini Tuhan? Orang seperti aku, apa bisa Tuhan? Kelihatannya rendah hati saudara. Tapi sorry, kalau Tuhan sudah bilang, Tuhan kasih perintah, engkau tidak bersegera, itu mandat bisa dicabut. Satu kesaksian saudaraku, dari salah satu, kali ini jemaat gereja internet saudara. Oh I'm very blessed, saya sangat diberkati. Jemaat gereja internet, dia setia saudaraku, karena di kotanya belum ada gereja kita, dia setia, ikut streaming saudara. Dia ikuti kegeraan di gereja kita. Dia daftar sebagai jemaat di gereja kita, jemaat internet saudaraku. Dia ikuti semua apa yang ada firman Tuhan di gereja kita. Sampai satu kali saudara di bulan Juli, dia itu dengar firman Tuhan disampaikan Pastor Jonathan saudara. Disampaikan Pastor Jonathan, dia tangkap itu. Firman Tuhan berbicara tentang Tuhan akan mengadakan, dia dengarnya di bulan Juli, bukan firman bulan Juli saudara. Dia dengarnya di bulan Juli, dia buka internet saudaraku, dia mulai dengarkan YouTube saudara. Dia dengar di bulan Juli, mujizat breaking record yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yang melampaui semuanya saudaraku. Dia dengarkan itu di bulan Juli, bulan Agustus dia dengar lagi firman Tuhan. Pada saat saya sedang menyampaikan firman Tuhan, saya mengatakan bahwa Tuhan ini sedang mau kerja besar. Saya sendiri lupa saudaraku di bagian yang mana, tapi intinya dia dengar itu dia tangkap. Dia katakan yes Tuhan, Tuhan mau kerja besar, pakai aku Tuhan.
Aku mau mengikat perjanjian berkat dengan Tuhan. Itu dalam porsinya dia, saudaraku, pada saat itu dia mulai mau belajar menabur. Saudara. Dia mau ikuti, dia mau masuk, dia mau ikuti satu demi satu, saudaraku. Dan sungguh, saudaraku, keajaiban terjadi. Tiba-tiba, saudaraku, dia ditelepon oleh sebuah perusahaan, saudaraku. Apa yang tidak pernah terjadi dalam kehidupannya sebelumnya, saudara. Begitu saja, teken kontrak terjadi begitu saja, saudaraku. Dia dapat kontrak senilai 25 miliar. Saudara sudah bilang, wow ya. Bagi orang ini, saudaraku, 25 miliar itu angka yang dia nggak pernah lihat sebelumnya. Yang tadinya hanya usaha kecil-kecilan, sampai dia bercerita, dari kesaksiannya dia ngomong, tadinya itu hanya usaha rumah tangga. Tapi setelah dikontrak 25 miliar, mau nggak mau, dia harus belajar buat PT, saudara. Tadinya nggak punya PT, tadinya hanya usaha kecil. Tapi karena dikontrak 25 miliar, dia bercerita, ini pertama kali dalam hidup saya belajar gimana buka PT, saudara. Akhirnya dia sampai buka PT-nya dia sendiri. Waktu berjalan, saudaraku, sampai satu ketika dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, dari bulan September, Oktober, ini kok nggak ada sesuatu yang terjadi. November, Desember, Januari. Kok rasanya kok adem ayem gitu, saudaraku. Rasanya kok dingin-dingin aja. Katanya Tuhan janji sesuatu yang besar. Tapi kok cuman sekali doang. Ini bagaimana Tuhan? Katanya mujizat itu akan terus menerus, bukan hanya satu kali mujizat. Dia tanya sama Tuhan, kok begitu Tuhan? Di bulan Januari akhir, saudaraku, sebelum firman Tuhan, gereja kita berbicara tentang bulan Februari, perjanjian berkat. Januari akhir, Tuhan tuh, dia doa, dia tanya Tuhan, ini apa yang salah? Tuhan jawab, saudara, lah kamu sudah diberkati, tapi nggak mau persepuluhan. Dia kaget. Maksudnya Tuhan, lah kamu kan sudah diberkati. Kamu minta aku sudah jawab. Bagian dari perjanjian itu salah satunya adalah persepuluhan. Kamu tidak memberikan persepuluhan. Dia kaget, saudara. Tapi jumlahnya besar sekali Tuhan. Dia bilang, Tuhan dengan sederhana ngomong sama dia, terserah. That's up to you. Dia sadar itu, saudaraku, dia berbuat salah. Sebelum firman Tuhan masuk di bulan Februari, dia juga nggak ngerti firman Tuhan di bulan Februari nanti apa. Februari minggu pertama, saudaraku, dia bayar persepuluhannya. Dia taat, dia memutuskan taat. Tahukah saudara, 2-3 minggu setelah itu, by the way gereja kita berbicara tentang persepuluhan itu kalau saya nggak salah Februari hampir akhir. Betul ya, jadi bahkan bukan Februari awal, saudaraku, itu Februari minggu ketiga keempat lah, saudara. Dia taat, saudara tahu apa yang terjadi? 2-3 minggu kemudian, nggak lama saudara, 2-3 minggu kemudian, dia sampai dibuat Tuhan terlongong-longong, kali ini dia dapat teken kontrak, saudara. Bukan akan loh, saudara, sudah teken kontrak, senilai 800 miliar, saudaraku. Saking sukacitanya dia, saudaraku, kontraknya dibawa, ikut Miracle Night Service, saudara. Jauh-jauh dari kotanya pergi ke kota Solo, saudaraku. Ikut Miracle Night Service dari malam sampai pagi, nggak berhenti. Sabtunya ikut ibadah, minggunya dari pagi sampai sore, saudaraku, ikut ibadah, saudara. Dia cari Pak Obaja, dia tunjukkan kepada Pak Obaja. Tuhan Yesus ajaib. Dia tunjukkan kontrak itu, saudaraku, ini bukan akan, saudara, sudah. Dia minta Pak Obaja doakan, saudaraku, dan dia berkata, tadinya aku berpikir 25 miliar itu sudah sangat besar. Tadinya aku berpikir memberikan persepuluhan senilai itu sudah sangat besar sekali. Tapi dengar baik ini, saudaraku. Saudara yang mau masuk di dalam perjanjiannya Tuhan. Oh, ini literally. Gereja kita bukan saya tidak menceritakan ini untuk gimmick, untuk apapun, percuma, saudara. Saya menceritakan ini untuk membuat saudara menyadari ini. Ada agenda Tuhan yang besar atas Indonesia. Saya harus katakan ini. Kalau ada orang-orang yang menanggapi dari tempat segala penjuru tempat saat ini, saudaraku, dia sedang bangkitkan orang-orang yang mau. Truly.
Ini puzzle itu sedang dibuat, saudara. Tepat pada waktunya nanti dia akan dijadikan satu untuk agenda Indonesia ini. Saudara yang saat ini enggak sadar, saudara cepat sadar. Saudara yang masih amnesia, saudara lupa siapa saudara, cepat sadar. Karena mandat ini sudah diberikan atas gereja kita saat ini. Dan mandat itu bukan hanya untuk keluarga, mandat itu bukan hanya untuk lokasi kecil, mandat itu untuk bangsa ini. Jangan menunda-nunda. Kalau mandat sudah diberikan, gerak cepat. Jadi seperti Paulus, saudaraku. Coba kita lihat. Kenapa saya katakan jadi seperti Paulus? Kita buka ayatnya. Boleh saya undang pemain musik maju ke depan. Kisah Rasul 26 ayat 19. Rasul Paulus itu ya saudara, kalau dapat mandat, saudara lihat responnya. Kisah Rasul 26, 19, saya bacakan. Sebab itu ya Raja Agripa, perhatikan ini saudara. Kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Ini Rasul Paulus saudara. Saya enggak heran, Rasul Paulus menjadi salah satu rasul yang dipakai Tuhan mati-matian. Kenapa saudara? Dia dapat dengar suara Tuhan, taat. Dia ngomong, dia menyaksikan kepada Raja Agripa, sebab itu ya Raja. Tidak satu pun penglihatan yang aku dapat, dengan kata lain, tidak satu pun suara yang aku dapat, dengan kata lain. Minggu lalu atau beberapa minggu yang lalu kita membahas, saudaraku. Kita itu sama-sama dengar suara Tuhan itu beda-beda. Akhir Februari, betul ya? Saya tipe yang dapat dalam bentuk impresi, dapat dalam bentuk penglihatan, saudaraku. Semacam impresi, Pak Jo dapat dalam bentuk firman. Setiap orang itu beda-beda. Rasul Paulus ngomong, sebab itu ya Raja. Terhadap penglihatan yang dari surga itu, aku tidak pernah tidak taat. Mau bisa, mau nggak bisa, itu bukan urusanmu, saudaraku. Saya ngomong ini, saudaraku, sejujurnya, ada waktu di mana saya itu sampai bergumul, saudara. Saya mengatakan kepada saudara, saya itu gemeter, saudara. Benar, saya gentar. Sama seperti saudara, saya pun mendapat mandat. Ketika itu diberikan kepada saya sempat menangis di hadapan Tuhan dan saya berkata, Tuhan, it's too big for me. Can I do it? Saya gentar, saudaraku. Saudara kira Yosua enggak gentar? Musa itu mentor yang lebih dahsyat daripada dia loh, saudara. Musa seumur hidup Yosua itu melihat Musa, look up to him. Kalau mentornya aja gagal membawa bangsa itu masuk tanah perjanjian, sekarang mandat itu diberikan kepada Yosua. Saudara pikir perasaan Yosua gimana? Gentar loh saudaraku. Kadang kita baca Alkitab cuma sambil lalu, no. Gentar loh itu Yosua saudara. Kalau Musa aja gagal, apalagi dia. Itu sebabnya Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Nomor satu, sejak dari hari ini saudaraku, jangan punya pikiran kecil. Nomor dua, kalau masih ada hal-hal urusan keluargamu, urusan pribadimu, urusan apapun yang belum beres-bereskan. Saudara. Perjalanan kekristenan itu tidak hanya tentang dirimu saja. Perjalanan kekristenan itu tentang dirimu yang akan dipakai Tuhan untuk perkara besar. Segera bereskan. Jangan tunda. Jangan tunda, mandat sudah diberikan. Kita baca satu ayat lagi yang terakhir saudaraku. Saya tuh lihat Rasul Paulus ini memang saya salut, saudara. Saya salut. Saya angkat topi lah. Saya enggak heran, dia tuh bahkan bukan langsung di bawah Yesus, saudaraku. Dia masuk dalam jajaran Rasul itu paling belakang, saudara. Tapi dia ini orang yang memang, apa ya saudara, Tuhan suruh apa dia jalan. Banyak orang Kristen Tuhan sudah ngomong, bukan Tuhan enggak ngomong loh Pak, udah ngomong Tuhan itu. Kita sukanya ngomong apa aku bisa Tuhan. Nanti bagaimana Tuhan? Aku gimana Tuhan? Akhirnya apa saudaraku? Ditunda-tunda enggak dilakukan. Rasul Paulus coba saudara lihat. Galatia 1 ayat 15-16. Tetapi waktu ia, Yesus maksudnya saudaraku, yang telah memilih aku, Rasul Paulus, sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. 16, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Coba saudara, baca sama-sama yuk dengan suara keras 2, 3. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Mau enggak masuk akal seperti apapun, mau secara manusia itu enggak bisa saudaraku, Rasul Paulus tabrak.
Kenapa kami menyampaikan ini, saudaraku? Dengar baik, saya akan ceritakan ini kepada saudara. Bulan Desember kemarin, saudaraku, saya satu rombongan bersama suami, Pastor Obaja, kami pergi ke Nigeria. Saya ceritakan ini berkali-kali. Pulang dari acaranya, saudara, 7 hari berturut-turut, hari Minggu itu kami pulang, saudara. Di pesawat terbang, dalam perjalanan, saudaraku, kami dari Nigeria transit ke Dubai terlebih dulu. Saya duduk satu baris, saya, di samping saya Pak Jo, di samping Pak Jo Pak Obaja. Samping Pak Obaja ada Bu Obaja. Kami duduk satu baris, saudaraku. Seperti biasa Pak Obaja itu punya kebiasaan, saudara, kalau kami pergi pasti ditanya, kamu dapat apa? Pas kesempatan di pesawat, saudara, perjalanan cukup panjang. Kami ngobrol. Pak Obaja tanya sama Pak Jo, kamu dapat apa? Ini yang Pak Jo katakan, saudaraku, dan ini menggoncang saya. Saya tahu begitu Pak Jo katakan itu, saya tahu kita sudah dapat. Tahun yang lalu ketika kita pergi ke Nigeria, saudaraku, itu yang kami lihat. Mujizat itu terjadi di sana itu seperti, maaf saudaraku, banyaknya emas itu seperti banyaknya batu. Di sana yang namanya mujizat kebangkitan orang mati itu sudah kayak biasa, saudara. Mujizat itu memang di sana itu terjadinya itu kayak, apa sih saudara, kayak permen ditabur itu loh saudara. Begitu saja, gampang sekali mujizat itu terjadi di sana. Karena level iman orang-orang jemaat di sana itu udah dibangun. Jadi mereka itu mujizat itu begitu Pak, cepat sekali terjadi. Tahun yang lalu itu yang kami minta, supaya apa yang kami lihat di Nigeria itu sebabnya apa yang kau lihat, itu yang kau dapatkan saudara. Kalau kau nggak bisa lihat, nggak bisa dapat. Datang ke gereja ini, apa yang kau lihat? Fasilitasnya, gedungnya, apa yang kau lihat? Kalau engkau tidak melihat dengan cara yang benar, kau nggak akan dapat. Pada saat itu yang kami lihat, yang kami katakan, Tuhan kami mau mujizat seperti ini terjadi di Indonesia. Dan sungguh, saudara lihat sendiri. Itu banyaknya mujizat di gereja kita tuh tiba-tiba tuh seperti banyaknya batu, saudara. Tersebar begitu saja, orang sampai bahasa saya itu nyangklong sedikit aja udah dapat kok. Diangkat Tuhan begitu rupa. Akhirnya saudaraku, tahun ini ketika kami ke sana, kami tuh tanya, Tuhan apa ya? Yang kami lihat saudara, Pastor E.A. Adeboyo ini diberikan satu pengurapan, itu memang untuk take over nation saudara. Beliau ini memang sudah punya urapan itu saudara. Bukan hanya gereja RCCG ini besar di Nigeria loh saudara, jangan salah. Di Dubai itu mereka besar sekali. Di Amerika itu lahan mereka sampai hektaran saudara. Di London saudara, itu di negara-negara yang bahkan kekristenan itu sedang ada di dalam titik bottom saudara, terendah. Itu mereka melakukan sesuatu perkara yang dahsyat. Pada saat kami ke sana itu yang saya minta, saya tuh ngomong, Tuhan bahkan ketika saya nabur di sana saudaraku, saya tuh ngomong sama Tuhan, aku tuh bukan nabur, kali ini aku bukan nabur untuk diriku. Aku nabur untuk bangsa ini. Saya tuh cuma minta satu aja saudaraku, nubuat yang sudah dikatakan bertahun-tahun lalu untuk bangsa ini, kapan Tuhan? Kenapa belum saya lihat? Itu yang kami lakukan ketika kemarin kami ke sana. Saya minta Tuhan, urapan itu Tuhan, berikan atas gereja ini, berikan. Pulang saudaraku, Pak Jo tuh ngobrol seperti ini. Pak Jo tuh bukan tipe orang yang, kalau saya sering kayak dapat penglihatan atau apa tuh sering saudara. Pak Jo bukan tipe yang seperti itu. Lebih pada rema firman. Itu sebab firman-firman yang saudara dengar di gereja kita ini, saudara akan menemukan firman itu bukan sekedar firman. Ini adalah peremaan saudara. Pak Jo tuh bercerita, dari sekian, dia sangat jarang dapat penglihatan. Tiba-tiba pada saat hari terakhir dia di sana, dia melihat seperti kayak api, saudara. Api itu kan biasanya gini ya, saudara. Betul ya? Ini yang dia lihat itu api itu seperti kayak berputar gitu, saudara. Api itu seperti berputar itu masuk dalam dirinya dia. Dia kayak kaget, saudara, kayak disengat gitu. Setelah itu seperti dia tuh melihat kayak dari atas itu seperti kayak, saudaraku, ada wadah. Itu apa ya? Saya tuh orang Jawa sih, saudara, ngomongnya kadang Jawanya tuh. Itu seperti minyak itu ya saudaraku, dituang saudara. Ke atas kepalanya. Pada saat itu sebuah pengertian masuk dalam dirinya. Pak Jo langsung katakan, yes Lord, aku terima pengurapan ini. Aku terima mandat ini.
Itu sebabnya salah satu bagian dari Yesaya 60 ini, please. Saya panggil orang-orang yang bisa nangkap rema ini, saudara. Mandat sudah diberikan atas gereja ini. Bagi saudara yang bisa menangkapnya, siap-siap dibawa besar.